Dalam menciptakan negara modern dan merdeka, tentu saja tidak terlepas dari tokoh-tokoh hebat yang dengan segenap hati memperjuangkan negaranya agar merdeka. Begitupun Cina, tentu saja mempunyai tokoh-tokoh yang berperan penting dalam hal tersebut. Salah satunya adalah Sun Yat-sen. Sebagai tokoh pahlawan nasional Cina, nama Sun Yat-sen tercatat di dalam sejarah sebagai seseorang yang berperan penting untuk mewujudkan kemerdekaan rakyat Cina dengan memimpin revolusi Cina pada tahun 1911. Sun Yat-sen memiliki nama lain yaitu Sun Wen, di mana ia merupakan warga negara asli Cina yang lahir di desa Cuiheng, kota Xiangshan, Guangdong, Cina pada tanggal 12 November 1866 Masehi. Sun Yat-sen terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan baru merasakan pendidikan di usianya yang ke-10 tahun. Pada masa kanak-kanaknya, Sun Yat-sen merupakan anak yang sangat cerdas dan berani untuk menentang kepercayaan-kepercayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap kolot. Di usianya yang menginjak 15 tahun, Sun Yat-sen ikut bersama kakaknya ke Honolulu, Hawaii, lalu dimasukkan ke sekolah Kristen oleh kakaknya. Selama tinggal di Honolulu, ia mempelajari berbagai hal termasuk mengenai agama Kristen. Sun Yat-sen merasa tertarik untuk memeluk agama tersebut, namun ditentang oleh ayahnya dan diminta untuk pulang ke negaranya pada tahun 1882 Masehi. Sun Yat-sen kemudian melanjutkan pendidikannya di Queen's College, Hong Kong pada tahun 1884 Masehi hingga tahun 1886 Masehi. Kemudian, ia masuk sekolah medis di Hong Kong pada tahun 1887 dan lulus menjadi dokter pada tahun 1892 Masehi. Setelah bekerja sebagai dokter, Sun Yat-sen merasa tidak puas karena ia merasa lebih tertarik pada bidang perpolitikan. Kemudian, Sun Yat-sen memutuskan masuk ke dunia perpolitikan pada tahun 1894 Masehi dengan tujuan ingin menggulingkan dinasti Manchu. Dalam tujuannya menggulingkan tahta dari dinasti Manchu, Sun Yat-sen mengajukan petisi yang bertujuan untuk memodernisasi negara Cina. Petisi tersebut kemudian diajukan kepada Ling Hongzhang, namun mendapat penolakan. Dengan penolakan tersebut, Sun Yat-sen melakukan cara lain untuk menarik simpati masyarakat dengan mendirikan perkumpulan yang bernama Sing Chung Hui di Honolulu, Hawaii, di mana perkumpulan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kebobrokan Cina, menciptakan negara Cina yang modern, menghapus sistem monarki, dan menggulingkan Manchu. Pada awal didirikannya, perkumpulan tersebut hanya beranggotakan 20 orang, namun semakin bertambah seiring berjalannya waktu, serta perkumpulan ini mulai mendapatkan simpati dari masyarakat Cina. Dalam perjuangannya mengubah sistem pemerintahan monarki menjadi republik, Sun Yat-sen mempunyai gagasan yaitu San Min Cui, atau bisa kita sebut sebagai 3 prinsip rakyat. Gagasan inilah yang di kemudian hari berhasil menjadi dasar dalam mengubah sistem pemerintahan Cina. Adapun gagasan dari Sun Yat-sen ini memiliki 3 asas yang menjadi pegangan untuk pemerintahan yang diidam-idamkan oleh Sun Yat-sen, yaitu Min Shen atau nasionalisme, Min Chu demokrasi, dan Min Sheng sosialisme. Dengan menerapkan ketiga prinsip di atas dalam pemerintahan, maka Cina memiliki potensi menjadi negara yang maju dan modern. Terbukti hingga sekarang bahwa dengan menerapkan prinsip San Min Cui membawa negara Cina menjadi negara yang maju. Hingga saat ini, prinsip tersebut tetap diterapkan bahkan dijadikan sebagai lagu kebangsaan dari negara Taiwan. Dalam perannya sebagai penggerak revolusi Cina, Sun Yat-sen bersama kaum revolusioner lainnya menyusun berbagai strategi dan melakukan beberapa pemberontakan
untuk meruntuhkan tahta dinasti Manchu. Meskipun beberapa kali gagal, namun usaha para kaum revolusioner membuahkan hasil di mana pada bulan Desember tahun 1911 Masehi, pertempuran dianggap telah berakhir dengan kemenangan kelompok revolusioner. Pada tanggal 29 Desember 1911 Masehi, mereka mengangkat Sun Yat-sen sebagai Presiden Pemerintah Sementara Republik Cina. Pada tanggal 1 Januari 1912 Masehi, Sun Yat-sen dilantik sebagai Presiden Cina di Nanking, yang kemudian tanggal ini diumumkan sebagai tanggal berdirinya Republik Cina. Pengaruh Sun Yat-sen sebagai presiden juga tidak berpengaruh secara luas terhadap stabilitas negara saat itu, di mana dinasti Qing tetap tidak mau melepaskan kekaisarannya dan secara mutlak tidak mengakui adanya pemerintahan republik yang telah sah menjadi bentuk pemerintahan, sedangkan keinginan dari Sun Yat-sen yaitu tetap mengawal Cina sampai dinasti Qing mundur dan menarik diri. Pada tanggal 12 Februari 1912 Masehi, pemerintahan Manchu menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Cina, yang mengakhiri dinasti Manchu yang berkuasa sejak tahun 1644 Masehi. Untuk menghindari potensi pecahnya konflik, Sun Yat-sen kemudian mengundurkan diri dari jabatan Presiden Sementara Republik Cina dan secara resmi menyerahkan kepada Yuan Shikai pada tanggal 15 Februari 1912 Masehi.